Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam وعيد الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مع مرفتين من الطور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خطب المنبر فمن يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد ومن لغى جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jemaah Masjid Rahmatullah yang insya Allah dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah. Yang indikasi takwa Allah kita adalah orang yang senantiasa dalam bahasa Al-Quran surah Al-Hasr 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan agar dengan ketakwaan kita ini menyadari bahwa kehidupan kita ini bukan untuk saat ini saja, melainkan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk bercocok tanam. Dalam bahasa yang begitu indah Imam Al-Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam yang nanti akan kita raih panennya di hari kiamat yang akan datang. Masa depan kita jamaah sekalian bukan sekedar nanti ketika kita jadi kaken-kaken ninen-ninen, akan tetapi masa depan kita adalah akhirat yang kekal selama-lamanya, yang insya Allah ahli surga atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, untuk memperhatikan diri kita, maka di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah menegaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah sadaqallahul azim. Hendaklah di antara orang-orang beriman kalau panjenengan merasa khawatir, merasa takut, mawas diri agar generasi-generasi kita nanti dapat kita pertanggungjawabkan. Kita hendaknya merasa khawatir jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah dalam akidah jamaah sekalian. Kita tahu jamaah sekalian, saat ini masa-masa dekadensi ini kita senantiasa memperhatikan anak-anak dan generasi kita jamaah sekalian. Betapa kita sebut dengan generasi Z atau Gen Z jamaah sekalian. Ini betapa modernisasi dan globalisasi yang melanda di tengah-tengah mereka. Dunia ada di genggaman mereka. Bahkan kadang-kadang orang tua jauh lebih modern anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah hidup di masa di mana dunianya dilingkupi dengan dunia internet dan sebagainya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa wujudkan generasi kita dengan kualitas tarbiyah kita. Nun sewu, tarbiyah bukan hanya di pendidikan saja jamaah sekalian. Kita wujudkan generasi kita yang menjadi generasi yang santri. Yang kemarin kita peringati hari santri merupakan hari yang kita senantiasa memperbaiki 3 aspek. Yang pertama, fil akidah. Jadikan generasi kita agar tangguh di dalam menghadapi situasi kondisi apapun juga. Mereka punya jati diri walaupun generasi silih berganti, masa dan budaya melanda kaum muslimin dan kita semuanya pada jamaah. Maka senantiasa akan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah
Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwa kepada Allah itu di mana dan kapan saja. Generasi apa saja, waktu boleh berlalu, zaman boleh berlalu, berlewat dari kehidupan kita, tapi ketakwaan kita senantiasa kita jaga, termasuk generasi-generasi kita. Takwa dalam hal ini jamaah sekalian, yang anak-anak kita harus kita didik, kita kuatkan, yang tercermin di dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19 jamaah sekalian. Di sana disimbolkan, marilah kita didik anak-anak kita menghadapi situasi kondisi zaman mereka dengan senantiasa pertama didik mereka dengan salimul akidah, kekuatan keselamatan akidah yang murni, keimanan yang kuat. Yang kedua jamaah sekalian, sahihul ibadah. Jadikan generasi kita Gen Z ini menjadi generasi apapun yang mereka pegang ada di hadapan mereka, apapun yang mereka hadapi jamaah sekalian, kalau mereka ahli ibadah, insya Allah minimal mereka akan terjaga dengan kualitas ibadah mereka. Untuk itu kuatkan akidah mereka, semangati ibadah mereka, jadikan generasi kita, anak-anak kita, putra-putri kita dengan generasi yang ahli ibadah, beramal solih-solihah, agar senantiasa menjadi bekal di dalam masa depan mereka. Ini jamaah sekalian rahimakum. Yang ketiga, dari kekuatan akidah, kemudian kesempurnaan ibadah diharapkan nanti terimplementasi dalam membuahkan akhlakul karimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah firman yang begitu indah Allah menegaskan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idzin rabbiha. Al-ayah sadaqallahul azim. Tanamkan di dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Kalimah thayyibah adalah generasi-generasi kita yang indah, generasi-generasi kita yang baik, yang berkekuatan akidah, semangat ibadah, berakhlakul karimah, yang dalam hal ini diibaratkan sebuah pohon yang indah, pohon yang kokoh, pohon yang senantiasa akarnya menghujam ke dalam tanah, akidahnya kuat tanpa tergoyah, yang kemudian juga disemangati dengan ibadah jamaah sekalian. Wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha, yang bermaksud adalah agar anak-anak kita, generasi kita ini senantiasa bermanfaat kepada orang lain, menjadi generasi penerus perjuangan bangsa, penerus para kiai kita, para masyayikh kita, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, walaupun juga tidak meninggalkan wawasan keilmuan yang ada sesuai dengan masa dan generasi mereka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita semuanya jamaah, memberikan rambu-rambu kepada kita di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, artinya panjenengan yang sudah berhasil beriman ini jamaah sekalian, hendaknya khawatir nanti meninggalkan generasi yang lemah, dalam arti jaga diri kita, jaga keluarga kita, putra-putri kita, generasi kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam siksa api neraka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Melalui bingkai apa mereka memiliki kekuatan akidah, memiliki kesempurnaan ibadah dan berakhlakul karimah? Ada 3 juga aspek yang kita tempuh jamaah sekalian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang tua jamaah sekalian, kita sadar betapa Rasulullah dengan tegas, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi itu dalam keadaan fitrah ketika lahir jamaah sekalian. Illa an abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani. Jadi semua generasi kita itu lahir dalam keadaan fitrah jamaah sekalian. Nanti akan menjadi bercorak seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, atau jadi apapun juga pada hakikatnya adalah tergantung bagaimana orang tua menggulung entah mereka. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban azazi di dalam tarbiyah anak-anak kita adalah terletak di pundak kita sebagai orang tua, terutama sebagai ayah yang notabene adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin rumah tangga dan keluarga yang bertanggung jawab terhadap generasi kita di masa depan mereka. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka orang tua yang bijaksana senantiasa memikirkan bagaimana anak-anak kita ini berakidah yang mantap jamaah sekalian. Kalau akidahnya mantap, kemudian ibadahnya juga semangat, maka insya Allah akan tampil mempesona, menjadi teladan di tengah-tengah umat dan masyarakat. Ini yang kita harapkan jamaah sekalian. Untuk itu ada satu tarbiyah yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Satu tarbiyah pendidikan, yang kedua adalah al-uswah al-qudwah, keteladanan jamaah sekalian.
Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mencontohkan perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita di tengah-tengah putra-putri kita, jamaah sekalian. Bagaimana kita mendidik anak kita, disuruh ngaji, disuruh ke masjid, disuruh berakhlakul karimah. Sementara kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak bisa mengkontrol perkataan kita, perbuatan kita. Bahkan kadang-kadang terjadi, tidak menutup kemungkinan ada di tengah-tengah sedikit masyarakat kita yang sedikit ada KDRT dan sebagainya. Ini sangat disayangkan jamaah sekalian. Ada qudwah dan uswah yang kita lakukan kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita membutuhkan figur dari orang tua mereka. Ini jamaah sekalian. Maka basic pendidikan anak-anak kita adalah di tengah-tengah keluarga. Mencontoh, menteladani dari didikan orang tua mereka, tarbiyah orang tua mereka, keteladanan orang tua mereka, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Kita orang tua jamaah sekalian tentu banyak keterbatasan, apalagi panjenengan yang penuh dengan kesibukan. Maka yang kita harapkan adalah doa dan harapan kepada Allah Sang Pencipta alam agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita jemaah sekalian, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, istri kami yang mencerahkan pandangan mata kami, membahagiakan kami, yang menjadi estafet perjuangan kami, bahkan nanti bisa mendoakan ketika kita paripurna di dunia ini jamaah sekalian. Anak-anak yang bisa ngaji membaca Al-Quran jamaah sekalian, yang nanti kemudian akan mengirim doa kepada kita sekalian. Maka Rasulullah bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahul kitab wa ayyu'addibahu al-hadis. Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah setelah memberikan nama terbaik, juga jangan lupa mengajari mereka untuk bisa ngaji, membaca kitab suci, dan mencontoh Kanjeng Nabi, agar nanti Allah Subhanahu wa taala meridhai dan mendapat syafaat Nabi, agar kita harapkan ketika kita sudah meninggal kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita semuanya jamaah sekalian, ada yang kita lakukan sebagai orang tua, yaitu senantiasa satu tarbiyah, yang kedua uswah keteladanan, yang ketiga adalah doa pengharapan yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama aspek kita adalah didikan dari basic keluarga, yang kedua untuk generasi Gen Z semacam ini, marilah kita pilih tarbiyah anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan yang representatif, yang bisa mempertanggungjawabkan di samping mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga meningkatkan kualitas dasar keimanan dan ketakwaan di tengah-tengah mereka di dalam kehidupan nanti. Yang ketiga jamaah sekalian, aspek pendidikan anak-anak kita, terutama Gen Z seperti ini jamaah sekalian, jangan lupa ada pendidikan di tengah-tengah masyarakat kita. Trilogi pendidikan ini jamaah sekalian saling terkait. Kadang-kadang ada anak kita yang soleh di rumah, di sekolah kadang-kadang sebaliknya. Di sekolah baik berprestasi, kadang-kadang hancur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah lingkungan dan pergaulannya. Maka semuanya terpulang kepada kita semuanya jamaah sekalian, kembali kepada dasar kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana mewujudkan generasi ini agar menjadi generasi yang islami, generasi yang imani, yang nanti akan menjadi kunci seret panjenengan semuanya setelah kita sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jamaah sekalian, nanti panjenengan akan menjadi kebanggaan Rasulullah di hari kiamat yang akan datang. Umat yang terbanyak sekaligus yang terbaik, generasi demi generasi, lingkar budaya yang senantiasa membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dijamin semuanya panjenengan orang tua dan generasi kita insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim.